Welcome to Ruang Bias, bincang asik bareng KPC DIY. Halo Sobat Bias, nih di episode pertama kita nih ya. Pertama, Sebelumnya perkenalkan aku Farid. aku Frida. Kita berdua hari ini kedatangan bintang tamu yang wah banget nih. Wah banget dong pastinya. Jadi Siapa tuh kira-kira? bintang tamu kita kali ini adalah salah satu demisioner dari KPC DIY. Tapi sebelum itu, karena ini episode pertama ya Farid, Betul. kita perkenalkan dulu nih KPC DIY itu apa sih? Boleh. KPCDIY itu apa ya Kak Frida? KPCDIY itu sebenarnya kepanjangan dari Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Cirebon Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi KPCDIY itu himpunan dari orang-orang Cirebon yang mereka belajar berkuliah di Jogja, Frida. Gitu, Sobat Bias. Jadi Sobat Bias yang orang Cirebon dan kuliah atau belajar di Jogja nih boleh gabung ke KPC Boleh DIY banget. gitu. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan bintang tamu yang tadi udah disebutin sama Kak Frida kalau dia itu demisioner KPC DIY. Betul. Sebelumnya selamat datang untuk Mas Rizky Oktavian. Selamat datang Mas Rizky Oktavian. Ini dipanggilnya Halo. Mas Rizky atau apa nih? Mas Okta aja. Mas Mas Okta. Okta. Boleh. Mas Okta. Nih, kita ada 2 buku di depan. Kira-kira apa itu ya? Buku Nah, apa? Buku ini nih karyanya Mas Okta. Karyanya Mas Okta. Betul, Berarti makanya Mas keren Okta ini banget kan? penulis gitu. Bener, Mas Okta ini penulis. Selain itu, beliau ini ternyata masih mahasiswa. Mahasiswa Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Keren banget sih, masih mahasiswa. Bener, tapi Udah bukunya nulis. udah ada. Udah Iya, nulis, udah ada udah ada karyanya. bukunya, udah ada karya. Mantep banget sih Kakak Okta. Tuh. Sebelumnya nih, Kakak Okta sekarang kesibukannya lagi apa nih? Selain menulis gitu. Apa sih ada kesenangan lain nggak? Kalau yang kita Tahu nih ya, Mm-mm. hobinya menulis dan merebah dan kadang main TTS. ya, kita dapat dari mana itu? Bio Kita Instagram. stalking ya. Betul, stalking Instagram. Berarti kalau kayak gitu branding personal aku berhasil ya. Di Betul. Menulis, merebah dan kadang main TTS. main TTS bukan HTS ya. Aduh. Kenapa TTS? Ya suka teka-teki silang aja. Oke. Suka ngisi-ngisi itulah pokoknya. Berarti 2 buku ini adalah merupakan buku karya Kak Okta nih. Betul. Aku biasa nyebutnya anak bukan karya atau bukan buku. Anak. Anak. Anak, dari berarti Kak- anaknya udah 2 KB. Iya. Tuh. Nggak Dua KB anak nih lebih. pengen banyakin Oh. soalnya. Nggak apa-apa. Dengan KB khusus untuk kali ini. Iya. Oke. Ya Biar membludak sekalian. Aduh, Nah, positif. betul. Positif banget. Nah, ini juga kan katanya yang baru-baru ini tuh yang rilis itu ada bukunya nih yang udah di depan kita, buku kedua Kak Okta yang baru rilis. Betul. Kira-kira yang mana nih? Kan ini ada 2 buku nih di hadapan kita. Yang Hmm. buku kedua Kak Okta itu yang Senja Bias di 1 Januari. Iya, Bet- Itu buku buku kedua. buku yang kedua itu yang Senja Bias di 1 Januari, Mas Fari. Oh, buku yang paling terbaru nih teman-teman. Teman-teman Sobat Bias ada Kak Okta ini buku terbarunya yaitu Senja Bias di 1 Januari. Itu anak kedua dari Kak Okta ya. Betul, Betul. anak kedua. Nah, itu bisa diceritain gak sih dikit gitu kayak isi tentang buku Senja Bias di 1 Januari itu apa Kak Okta? Sebelum ke bukunya mungkin dari judulnya dulu ya. Kenapa aku ngambil judul Senja Bias di 1 Januari? Soalnya di buku yang pertama Isi Kepalaku Berisik itu ada ini kan kumpulan puisi dan prosa ya. Ada Betul. salah satu judulnya itu Senja Bias di 1 Januari. Terus akhirnya yang kemudian aku bukukan, dan di dalam buku Senja Bias 1 Januari ini juga itu puisi yang di Kepalaku Berisik ini yang aku cerpenkan gitu. Tapi nggak semua isi Kepalaku Berisik semua puisi aku cerpenkan gitu. Ada Iya. beberapa aja, ada sekitar 7 puisi yang aku cerpenkan gitu. Itu inspirasi nulis
pertama nih dari cerpennya dulu, cerpen yang diisi kepalaku berisik, terus sama yang menghasilkan ujungnya menghasilkan cerpen di apa namanya buku yang Senja Bias. Senja Bias 1 Januari itu inspirasinya dari mana sih Kak? Kalau inspirasinya sendiri tuh aku ya dari Patah Hati dan Jatuh Cinta sih Aduh, Patah Hati dan Patah Jatuh Hati Cinta. dan Jatuh Cinta. Kelas. Kenapa Patah Hati? Berarti ini dari real pengalaman pribadi Kak Okta sendiri gitu. Kalau inspirasi real, maksudnya secara emosional ya. Iya, Cuman secara kalau emosional. kalau isinya enggak. Kalau Bukan ini- cerita aku, bukan. Iya, karena ini kan cerpen ya, Bener. bukan autobiografi dari. Jadi tetap ada dibumbuin apa namanya? Fiksi. Iya, Betul. fiksi seperti itu. Tapi inspirasinya dari pengalaman real Kak Okta ya. Sebagian besar Enggak juga sih Mas Fahri. Oh, enggak Itu juga. kayak refleksi aku aja. refleksi. Refleksi aku. Sebenarnya kayak sebetulnya aku nggak mengalami hal itu gitu. Tapi aku mencoba untuk merefleksikan, untuk mengimajinasikan ketika aku di tempat itu, maka aku yang akan seperti apa gitu. Maka aku tulis. Oh. Terus selama Mas Okta menulis buku ini ya, ada nggak sih kayak momen yang paling berkesan ketika semasa kepenulisan Mas Okta ini atau Kak Okta ini? Momen berkesan ya lebih ke kayak ngejawab sebuah tantangan sih. Soalnya aku suka banget tantangan ya. Karena buku pertama itu kumpulan puisi dan prosa. Aku pengen kayak men-challenge diri sendiri tuh, apa aku bisa gitu buat sebuah cerita yang satu plot, satu cerita. Cuman konsep awal dari Senja Bias di 1 Januari ini kayak satu novel yang satu plot. Tapi ketika Oke. aku dalam proses kepenulisan terkena writer's block lah istilahnya. Itu kayak kita stuck di cerita atau sesuatu yang kita buat lah, tulisan. Jadi aku langsung merapel istilahnya, Iya. menyingkat. Jadi ya udahlah aku cerpenin aja lah. Oh. Jadi ada tuh fase di mana Kak Okta dalam kepenulisan tuh ternyata dia stuck, kehilangan ide lah gitu. Frida. Bener, betul. Kehilangan arah biasa. Tapi Bingung kalau ketika mengalami itu tuh ada nggak sih yang support Mas Okta gitu atau ada nggak nemenin sih? pas nulis Iya, gitu. kalau yang nyemangatin gitu. kalau aku sebetulnya semangat gitu dari teman-teman, dari orang-orang sebetulnya ada. Cuman menurut aku yang paling aku utamain ya diri aku sendiri gitu. Percuma kan mau disemangatin seluruh Indonesia kalau aing capek mah capek. Aduh, bener lagi nih Yang sobat bias. yang semangat jangan ya, semangat gitu ya. Jadi ini salah satu pelajaran juga buat sobat bias. Jadi jangan terlalu mengandalkan semangat dari orang lain. Betul. Karena Harus diri dari kita diri sendiri yang sendiri. mengendalikan. Bener. Oke. Keren Kak Okta nih. Kemudian apa namanya? Apa sih ketika Mas Okta menulis ini yang membuat apa ya? Penyemangat lah. Kan kemarin tadi kayak lebih ke diri sendiri ya. Frid. Tuh. Ada nggak sih kayak sesuatu hal lain yang bikin Kak Okta nih aku harus bisa nulisin buku ini, namatin gitu lah. Namatin. Kayak kegiatannya gitu. Misalkan kayak dengan melakukan kegiatan ini aku jadi semangat nulis kayak gitu. Oh, mungkin ini agak-agak nyeleneh ya. Karena waktu ini kan di tahun lalu ya. Tahun Iya. lalu aku nggak ada mata kuliah. Cuman aku ada mata kuliah yang ngulang gitu. Jadi aku pikir kalau aku kelar, walaupun itu tugas akhir, cuman kan masih ada mata kuliah tuh. Jadi itu aku ngapain gitu ya di waktu-waktu itu, masih rentang waktu yang panjang. Aku nulis buku aja lah. Mungkin ini naifnya ya, ketika teman-teman seangkatanku lulus, mungkin aku ada buku gitu. Jadi yang lain lulus, Kak Okta menghasilkan karya. Iya gitu mungkin. Soalnya itu sih yang aku pikirin. Keren banget, tepuk tangan dulu dong sobat bias. Jadi meskipun kan kadang ada nih orang yang ngerjain skripsi terus mentok, terus kayak udah diem aja. Tapi Iya. Kak Okta ini justru membuat karya lain yang juga bermanfaat. Jadi, kayak gitu. Yang skripsi ini tertunda tapi menghasilkan karya gitu ya. Tapi itu bisa dicontoh aja. Jadi contoh. Lebih baik skripsi dulu. Oke. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kayak gitu tuh, kayak itu kan jeda waktu kita gitu loh. Selagi skripsi udah mentok pusing gitu kan, daripada Iya, kita pelampiasan bener. itu hal-hal negatif, mending Positif. Positif. Nulis. Mungkin positifnya itu. Itu saya negatif sih. Tapi ada lagi loh yang positifnya dari Mas Okta ini Apa itu? nulis.
bukunya yang judulnya Isi Kepalaku Berisik yang udah ada di depan ini ternyata pernah masuk artikel beritanya RCTI Plus. Yang benar RCTI ya? Oke itu loh, tahu kan TV nasional. Nah, itu kan ada Iya. kanal beritanya tuh RCTI Plus. Nah, buku yang Isi Kepalaku Berisik ini pernah dibahas sama artikel Pernah RCTI masuk? Plus. Iya, udah masuk berita Wow. RCTI Plus tuh keren banget loh. Itu perasaan Mas Okta gitu ya. Maksudnya sebagai orang yang awalnya nulis karena apa namanya kayak di samping skripsi kan nulisnya di samping skripsi gitu ya. Itu perasaannya gimana tiba-tiba karyanya masuk berita nasional? Iya. Gimana? Kaget ya, satu kaget gitu. Campur aduk. Satu kaget. Kedua ya nggak expect banget sih. Padahal ekspektasi aku jadiin berita di RCT ya salah Aduh. satu Crazy Rich ya Jawa Barat. Boleh. Cuman kok ya udah nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Cuman di Sama luar aja itu- diberitain. sama aja diberitain. Sama aja diberitain. Nggak expect juga aku sampai RCTI. Tapi tahu kabar itu awalnya emang dari siapa atau dari teman atau? Dari teman, dari Mas Andi, tahu. Waduh. Aku lah, Keren soalnya aku banget. kan dulu kerja di penulisan berita juga ya di Iya. Berita Baru Jogja, aku nulis. Terus juga aku infoin ke Pimredku, Bang ini aku pengen promoin buku aku yang pertama, terus akhirnya digarap sama temen. Terus dia yang up. Mungkin dari reposten itu sih, mungkin. Oke. Oke, mungkin udah kayak gini nih ya. Kan pasti dari Sobat Bias tuh penasaran nih. Tadi Kak Okta juga sempat mention pernah kerja di suatu perusahaan berita gitu ya. Itu tuh awalnya Kak Okta bisa pandai menulis gitu, bukan menulis yang kayak kita bisa nulis Oh, tapi iya. menulis redaksi berita, Iya. terus nulis yang karya sastra. Itu awalnya dari mana sih Kak? Boleh diceritain plus suka dukanya mungkin selama belajar nulis sastra. Kalau nulis ya secara generalnya atau secara aku nulis lah. Benar. Itu lebih ke aku suka baca awalnya. Aku suka baca di mana ketika aku jadi penikmat literasi atau penikmat tulisan, terus aku ada satu titik kenapa nggak aku buat aja, kenapa nggak aku menciptakan karya aja gitu. Dan itu momennya di kelas 11 sih, kelas 11 waktu itu karena bosan ya bolos di luar terus tuh. Iya. Terus aku menemukan tempat yang namanya perpustakaan. Waduh, Jadi di keren situ ya. aku suka baca buku, di situ suka sampai CS banget sama penjaga Wow. perpus CS Wow, banget. Keren keren ya. sih. Berarti bolosnya ini Bermanfaat. iya, memberikan hikmah gitu. Bener, hikmah bolos menghasilkan karya. Ntar bisa diangkat di Indosiar. Boleh. Judul sinetron gitu ya. Bener, orang lain bolos di kantin, Okta di perpus. Ini baru boleh dicontoh nih. Betul. Nah, Mas, aku juga apa namanya? Penasaran nih. Buku Kak Okta ini, buku Mas Okta ini yang Senja Bias 1 Januari ini cocoknya buat siapa sih, kalangan apa nih? Atau orang-orang ya cuman untuk orang-orang yang patah hati atau orang-orang yang sedang Jatuh cinta. memperjuangkan cintanya atau apa nih kira-kira? Cocok buat siapa tahu Sobat Bias di sini ada yang penasaran gitu kan. Bener. Kalau buat aku sih yang rekomendasi banget yang baca. Boleh. Satu, Dengerin Sobat Bias. anak Broken Home satu wajib Aduh. baca. Aduh. Anak Broken Home. Aduh, kita sepertinya tidak boleh baca, Farid. Dua, orang yang jadi second choice. Aduh, ini baru aku boleh baca. Coy, Tiga, untuk orang-orang yang penyintas bunuh diri. serem banget Serem ya. banget ya. Soalnya karena aku psikologi ya ada lah isi psikologi lah. Iya. Ada. Keren. Terus orang-orang generasi sandwich, orang-orang generasi Gen Z yang lagi linglung, yang lagi capek banget sama dunia yang kalau kata Aldi Taher tuh bingung ya. Aduh. Kalau nggak bingung mah di Aduh. surga. Aduh. Terus Benar, untuk orang-orang yang kalah, orang yang nomor dua kan, untuk orang-orang yang kalah lah pokoknya dalam hal apapun Ya wajib banget ampun. gitu. Cuman yang dilarang itu orang mahasiswa ya, karena Kenapa lingkungan tuh? aku Kenapa mahasiswa. Yang mahasiswa KIP itu wajib Kalau mahasiswa KIP wajib baca. wajib baca. Wajib baca. Apalagi ya maksud daripada buat beli HP boba kan ya. Aduh, HP boba. Terhasil lah beli. Kasih mahasiswa KIP. Terus mahasiswa yang uang jajannya itu di atas 1 juta
Mungkin boleh beli. Itu Tadi yang kalau untuk larangan iya, di bawah 1 juta itu maksudnya gimana? Di bawah 1 juta itu nggak boleh. Nggak justru. boleh beli. Nggak boleh Nggak beli. boleh beli. Kalau di atas 1 juta wajib. Karena ya? apa? Karena kalau yang di bawah 1 juta itu makan nasi bukan buat makan aja tuh kayak susah ya. Aduh. Aduh. Susah. Mas Farid udah di atas 1 juta, Belum sebenarnya. Kesempatan aja ini. jadi bisa pegang, Iya. bisa baca Di backstage langsung. sudah bisa baca. Tolong-tolong. Bener. Oke. Tuh. Terus mahasiswa yang mahasiswa akhir lah kayak saya boleh tuh. Daripada bukunya buat kopi yang overpriced, Aduh. bikin Waduh. lambung kalian berteriak. Kopi 80.000. Iya, gara-gara skripsi nggak mungkin beli buku aja sih, beli buku kalian. Enak. Soalnya ada istilah kayak kata Jess Hairin tuh, kita tuh terlalu, maksudnya istilah kayak skincare untuk wajah ya, untuk Iya. body lah, body care atau apapun. Tapi untuk otak kan, otak juga, kepala juga butuh care. Bener. Maksudnya nggak buku aku aja, kalian bebas beli buku apa aja. Literasi tuh. Betul supaya kita emang harus rajin baca supaya IPK kita nggak 2,3. Tuh ya, Tuh, dengerin yang Ya. IPK Yes. 2,3. Rajin baca ya. mana aku 23 lagi. Aduh, Kayak siapa ya? Aku kayak inget sesuatu. aduh. Itulah pokoknya lah. Enggak ya, Intinya teman-teman. harus suka baca. Iya, Mas harus Farid. karena literasi itu penting banget ya bagi kita Bener. mahasiswa yang termasuk agen of change ya, Mas Okta. Bener banget. Jadi kita harus ya memperdalam literasi apapun lah, mau itu novel, cerpen, setidaknya itu bisa menambah pengetahuan kita ya, entah Bener. dari diksi kata dan lain-lain. Tuh. Oke. Kemudian kalau yang buku pertama nih, kira-kira Kak Okta, inspirasinya apakah sama gitu? Sama. Jatuh cinta dan Jatuh cinta dan patah patah hati. hati. Jatuh Itu cinta. ya. Itu Jadi aja. bukunya Kak Okta ini galau-galau sama Frida. Bener. Ya galau sama happy tuh ya 50-50 lah. Jadi intinya sobat bias harus selalu aware kalau meskipun lagi jatuh cinta, lagi seneng-senengnya juga harus aware kalau bakal ada patah hati. Betul. Saling berkaitan itu jatuh Jadi- cinta dan patah hati. Kalau jatuh cinta jangan takut jatuhnya juga ya. Bener. Betul. jangan cintanya doang, Bener. jatuhnya juga harus siap. Karena itu dua kata yang saling berkaitan ya Frida, Betul. jatuh cinta. Oke. Terus Kak Okta nih, aku pernah kayak sedikit stalking di Instagram. Sorry ya Mas. Aku sempat stalking di Instagram Kak Okta gitu kan ya. Jamet gak sih? Ya enggak sih sebenarnya. Skena Cuman sih ada satu hal yang kayak menarik gitu loh. Bener. Nah, di situ kayak sempet kayak ada Kak Okta juga seneng ini ya, muncak. Oh, Iya. muncak. Naik gunung gitu. Dulu sih itu. Dulu. Oh, siap. Ada iklan nih teman-teman. Kalau muncak sendiri aku lebih ke kayak karena ya waktu itu emang lagi sakit hati banget lah. Katanya Sakit kan hati saat ini mengarang buku ini tuh atau sebelum ini sebelum di luar buku. oh di luar buku. Justru itu inspirasinya Mas Farid. Oh, Iya lagi sakit hati banget kan. Terus katanya ya kalau sakit hati belum inilah belum afdol istilahnya kalau belum muncak, kalau belum mendaki ke atas Aduh. katanya belum afdol. Ya udah aku Sobat rasain karena menurut aku tuh kayak positif ya udah kenapa enggak gitu. Ya Bener-bener. udah aku jadi muncak. Asalkan nggak bunuh diri ya. Enggak, Mas. itu Asalkan nggak bunuh diri. Bener. Jadi masih bisa nih di sela-sela. Oh, itu sebelum mulai nulis. Iya itu kan inspirasi ya Mas. Sebelum itu sepertinya bukan sebelum juga sih, pas lagi proses juga sih. Oh, gitu. Tapi Proses masih sempat nulis. gitu kayak kan termasuk kayak self healing gitu nggak Iya sih? bener. Di sela-sela nulis gitu. Apa emang nulis tuh harus Muncak. kemana? Nulis puncak biar Soalnya- inspirasi gitu kan dari atas. Kalau aku nulis aku kondisional banget sih, kayak keadaan itu spontanitas. Aduh. Misalnya kayak kondisional, terus aku lagi ngopi sama teman-teman, aku lagi misal kayak gini aja nih aku tulis sih sekarang nih. Aduh. Aduh. Iya, kadang kalau lagi muncak gitu itu hal yang ini yang lagi aku kegiatan yang lagi aku lakuin gitu. Jadi nggak mesti sama. Satu buat pelet juga sih ya di sana. Pelet. Iya, pelet pesugihan Kenapa juga. pelet gitu? Biar apa nih pelet? Siapa nih Frida?
pelet yang baru. Enggak. Denger ada yang baru. Emang bener Mas? Jangan gitulah. Balik ke laptop lah, balik ke Oh, laptop. oke. Pesugihan buat aku kaya nanti. Jangan ditiru sobat bias. Ini disclaimer ya teman-teman, pesugihan di sini kayak sebenarnya Kak Okta ini bukan melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh enggak ya. Kan. Gitu. Oke. Tapi hubungannya sama itu ada loh. Di gunung itu kan kedengerannya mistis ya. Iya. Banyak mitos. Mas Okta sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin mistis-mistis, mitos di gunung tuh kealamin sendiri gitu? Pernah nggak? Kalau aku sendiri sih enggak sih, ketakutan yang paling takut menurut aku ya dari sendiri waktu itu. Maksudnya Keren. ya dari sendiri. Wah. Soalnya kalau bilang ini juga aku sebetulnya nggak bisa terlalu banyak ngomongin tentang masalah pendakiannya. Aku juga masih baru, masih 2 gunung gitu. Kalau pandangan pengalaman aku pribadi untuk hal-hal mistis itu kayak menurut aku nggak ada sih. Kayak kita have fun aja sih, sama banyak ngeluhnya anjing gak nyampe Loh, emang boleh ya? nggak apa-apa aku ngomong kayak Oh, gitu. nggak apa-apa. Aku kan toxic. Aduh. Aduh. Tapi berarti sebenarnya aman tuh kalau ada yang Iya. bahas-bahas kayak di gunung kalau toksik itu bakal hilang gitu. Iya, Emang iya katanya nggak sih? gitu Sebetulnya mitosnya. ya itu kan sopan aja ya. Aduh. Aku kan orangnya maaf ya gak sopan gitu. Jadi contoh lah. Sopan Iya. aja lah. Tapi Kadang kan Tapi di buku ini tuh ada nggak yang isinya terkait kayak pengalaman Kak Okta ngedaki gitu, Oh. nyerempet gitu? kalau pengalaman aku banget POV aku nggak ada. Cuman Nggak ada salah satu scene yang karakternya itu lagi jadi Ngedaki. dia lihat Edelweiss, dia tuh nangis kalau setiap ingat Edelweiss. Aduh, Karena spoiler ya. Edelweissnya itu ada gitu, ada cerita. Kan kata orang kan jangan ngaitin lagu, parfum sama tempat. Bener. Ntar gitu. langsung keinget tuh ya sama Iya, orangnya. mana Aduh. parfumnya Downy lagi. Aduh. Bukan parfum ya Downy mah. Sorry. Gak boleh sebut merek nih. Iya. Sorry. Oke. Berarti ada ya di buku Kak Okta ini tentang Ada. seperti itu. Oke nih teman-teman sobat bias, banyak banget sih tadi udah Kak Okta ceritain. Kira-kira yang terakhir nih Mas, tips and tricks buat teman-teman di luar sana yang ingin memulai tulisannya Bener. atau ingin Terjun ke dunia penulisan iya gitu terjun kan. ke dunia penulisan gitu dengan sejuta ketakutannya, sejuta apa ya, kayak aku nih udah ada idenya cuman Iya, aku bingung bingung. merepresentasikan ideku atau draft-draft yang udah aku tulis tuh gimana sih cara representasinya, boleh spill dikit aja gitu Mas, kayak atau gimana gitu sama Mas? Kalau gitu boleh DM aku aja langsung. Yang mau Boleh DM. promosi Boleh. dulu Apa ini? Instagram ya sobat bias. Instagramnya Instagram. ini Oktay_. Ini Oktaya Ini Oktaya _ underscore. Kita belajar bareng lah. Soalnya ketakutan itu aku juga ngalamin. Ketakutan terus tapi kan di zaman sekarang ya informasi kan bejibun tuh banyak banget kan. Benar. Kalau kita nggak nyari dan kita sebetulnya malas aja sebetulnya. Bener. Malas aja. Untuk ide terus gambaran kasar apapun itu untuk eksekusinya ya di diri kita sendiri yang ngendaliin. Jadi kenapa enggak gitu, ayo kita belajar bareng-bareng aja. Lagian proses itu secapek apapun ya itu proses gitu, ya udah nikmatin lah. Oke, satu lagi deh ya, Mas Okta, satu lagi nih. Selama nulis buku ini nih, kayak Mas Okta nih cara nyari apa ya, kayak suasana buat nulis bukunya kayak gitu-gitu, sama satu lagi deh ya, bonus satu lagi ya. 2 kali lagi dong. 2 lagi berarti. Dijawab cepet aja mungkin. Iya. Ini karya selanjutnya nih bakal ada nggak sih yang kayak coming soon gitu loh. Kalau yang pertama tadi ya Frida ya, kayak suasana menurut aku ya, aku kan kondisional sih, maksudnya ketika aku lagi dapat wahyu sih Keren. ide gitu, ya udah aku tulis gitu. Aku tulis di ini apa di WA atau enggak aku tulis di buku catatan, aku langsung tulis, ada ide apa langsung tulis. Jadi gitu aja sih, kondisional. Kalau pertanyaan kedua terkait coming soon atau Ya, karya yang betul. digarap ya, Karya selanjutnya. sebenarnya karya ilmiah sih ya skripsi sebetulnya, cuman yang Yang dimaksud itu bukan karya ilmiahnya di sini. Kita kalau Seperti ini. kalau skripsi kita doakan yang terbaik Iya, ya. amin, doain ya sobat Semoga bias. siapa tahu minggu depan dipanggil untuk untuk sidang kan ya. Sobat bias mau datang boleh. Iya boleh. Nanti langsung kita aja. Mau bareng-bareng sama kita juga boleh sobat bias nih. Ada nggak karyanya? kalau bicara tentang karya, karena menulis itu menurut aku
eh, jenis hobi atau bisa masuk ke profesi yang apa ya istilahnya? Kalau sejajar tuh apa? Vertikal ya? Linear. Linear, horizontal atau vertikal sih? Oh, Linear jadi satu jalan lah kayak. Vertikal kan Iya. berarti. Nah, vertikal. Soalnya kalau profesi lain kan horizontal tuh, apa kayak jenjang karir ya. Oh. Kalau penulis itu kan jenjang karirnya linear gitu, stagnan gitu. Stagnan. Enggak naik. ah, Kalau aku pribadi kayak karena nulis puisi kan udah cerpen udah, sekarang pengen aku nulis novel. Novel yang satu plot loh. Yang satu cerita, satu plot. Kalau ini kan cerpen kan kelar ya ringkes gitu. Kalau next project mungkin kayak satu novel yang plot. Dan di selanjutnya mungkin aku akan nulis lagu, nulis apa, nulis wis, film, lama-lama jadi Firsa musisi tuh. Besari. Benar. Jadi bisa besar juga dong. Jadi kayak kakak Sleng aja deh. Kakak Seleng. Kagak Kakak Seleng harus nonton sini. Ya. Oke, keren banget sih Frida ya. Berarti bakal ada ya next. Bener, nextnya novel Karya. katanya. Soalnya tadi yang pertama yang judulnya Isi Kepalaku Berisik ini kan Bener. isinya kumpulan puisi, terus dibikin cerpen di Senja Senja Bias di Bias. 1 Januari. Ya kita doakan saja semoga Kak Okta inspirasinya nggak berhenti karena patah hati lagi nih. Amin. Semoga yang Baru ada nggak nih penggantinya sebelum tersebar? ada yang baru nggak nih yang akan menemani di karya selanjutnya? Kayaknya ada sih Frida kalau udah Ada disuruh kayak sih gini. harusnya. Iya. Satu kata aja deh, ada apa enggak? Ada. Siapa tuh lagi nonton? Ya, kalau yang lagi nonton Suruh aku tonton nanti. semangatin terus Kak Okta biar karya-karyanya terus berlanjut, nggak cuman sampai 2 karya aja. Bener. Oke, terima kasih Kak Okta buat hari ini nih sharing-sharing tentang kepenulisan karya dan Naik gunung naik gunung juga. juga bisa ya. Jadi Hmm, representasi tulisannya di sana. betul. Sobat Bias, sore ini kita sudah banyak banget berbincang dengan Kak Okta sama Frida juga menemani ya hari-hari kalian lah hari ini. Aduh ditemani Oke. tuh ya. Ditemani dong. Temanin Kak Okta lagi dapat baca buku gratis di backstage. Bener. Aduh jangan lupa dibeli lah Sobat Bias. Iya. Ya betul, cara pesennya pesennya. kalau mau. DM lagi ke IG aku, DM Oke, aja. ingat DM ya aja. IG-nya apa? Ya, ini Ini Oktaya _ Jangan lupa di DM. Asal uang jajannya di atas 1 juta. Betul. Nggak di bawah sejuta juga nggak apa-apa, asalkan kalian nekat. Kalian nih punya mimpi jadi penulis, bingung kan kalau langsung ke loncat ke penulis-penulis yang terkenal, udah yang saat ini sedang berproses aja, yang tapi sudah mengeluarkan buku juga, otomatis kan kalian sharingnya bisa lebih nyaman di mungkin di sana. Oke, terima kasih banyak Kak Okta untuk sempat meluangkan waktunya Terima kasih Kak Okta. di Ya, Ruang sama-sama. Bias. Ya, sebenarnya masih banyak ya yang mau ditanyain, Bener. banyak banget. Kayak mau kupas tuntas gitu. Cuman karena waktunya sudah berakhir, betul. ya kita sampai sini dulu. Siapa tahu kita bisa bertemu di lain kesempatan. Betul. Boleh. Terima kasih Sobat Bias yang telah menonton kami juga. Doakan episode kami terus Kameranya berlanjut. Oh iya. Terima kasih untuk Sobat Bias yang telah membersamai kita. Aku Farid. Aku Frida. Kita berdua pamit undur diri ya, sepertinya cukup. Ketemu di next episode. Oh iya, ketemu di next episode selanjutnya. Entah itu part 2 dengan Kak Okta atau nanti kita bakal sandingkan narasumber lainnya yang Betul. Yang nggak kalah keren-keren kece juga. pastinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.